Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Bertemu kembali bersama Miss Mai. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak soleh dan solehah, hari ini Miss Mai akan memberikan pelajaran tematik subtema 3. Namun sebelumnya kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, kita tetap semangat dulu yuk biar belajarnya lebih semangat. Gambuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best, the best, the best. Yes. Lanjut pelajaran berikutnya. Teman-teman masih ingat pelajaran yang telah lalu? Hewan bermanfaat bagi manusia. Coba Miss Mai mau dengar yang kemarin sudah belajar pembelajaran 6. Ayam manfaatnya untuk manusia apa ya? Betul, telur dan daging. Kalau sapi, apa manfaatnya ya yang bisa diambil? Susu dan daging. Berikutnya, kalau kuda, apa yang bisa diambil manfaatnya dari kuda? Ya, tenaga kuda. Kalau kuda lari itu sangat cepat. Itu pelajaran yang telah lalu. Semoga teman-teman jangan lupa ya. Baiklah, kita buka halaman berikutnya, subtema 3. Ada apa di subtema 3? Teman-teman bisa lihat ternyata di subtema 3 ada tanaman di sekitarku. Tanaman di sekitar kita ternyata banyak macamnya. Ada tanaman liar, ada tanaman yang dapat dipelihara, dan juga ada tanaman hias. Untuk lebih jelasnya kita baca yuk halaman berikutnya, halaman 85. Ternyata teman-teman di situ ada ayo membaca. Bacalah teks berikut. Baca sama-sama ya. Di gambar yang pertama, manusia makan nasi. Nasi berasal dari tanaman padi. Berikutnya gambar kedua, lebah menghisap sari bunga. Sari bunga berasal dari tanaman. Ternyata makhluk hidup membutuhkan tanaman. Tanpa tanaman, makhluk hidup akan mati. Tanaman merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup. Berikutnya kita buka halaman 85 masih. Di situ ada kegiatan ayo beraktivitas. Nah, teman-teman bisa memasangkan hewan-hewan ini dengan makanan yang mereka butuhkan. Contoh, kuda. Ayo, makanan kuda apa ya? Nasi bukan? Rumput bukan? Nah, pilih makanan hewan sesuai dengan yang dimakannya. Kita buka halaman berikutnya. Nah, ayo mendengarkan. Menanam jagung. Menanam jagung ini Miss Mai akan bacakan sedikit di mana ada Pak Darno. Pak Darno menanam jagung. Jagung ditanam dari biji. Pak Darno gemburkan tanah. Tanah gembur baik untuk tanaman. Kemudian tanah dilubangi. Pak Darno lalu tanam biji jagung. Setelah 5 hari tanaman mulai tumbuh, Pak Darno selalu siram tanamannya. Usia 3 bulan, jagung siap dipanen. Istri dan anak Pak Darno memetik jagung mereka. Nah, di bawahnya, ayo mencari tahu. Bertanyalah kepada orang tuamu, mengapa tanah harus digemburkan sebelum ditanami. Halaman berikutnya, ayo menulis. Nah, lihat teman-teman, di halaman 87 tadi sudah saya sampaikan ada 5 poin yang harus dilakukan ketika menanam jagung. Nanti diisi ya teman-teman ya. Ayo lakukan. Di bawahnya beri tanda centang pada kalimat yang menjelaskan tanaman adalah makhluk hidup. Nah, coba yang mana yang harus diberi tanda centang, teman-teman harus baca dengan teliti. Anak soleh dan solehah, kita buka halaman 88.
Tanaman harus dirawat. Agar ingat merawat tanaman, hafalkan puisi ini. Nah, punya tanaman kan di rumah? Supaya tanamannya tumbuh subur, selalu memberikan kesuburan kepada kita, coba kita pegang puisinya. Pohon Rindang, ciptaan A. Naifwa. Dengarkan aku berguna untukmu. Daunku lebat, kamu bisa berteduh di bawahku. Tapi aku dirusak, aku ditebang, kamu akan kepanasan tanpa diriku. Sayangi aku bermanfaat bagimu. Itu puisi Pohon Rindang. Ayo membaca. Berikutnya ada kalimat apa ya? Coba siapa bisa menjawab. Ini sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Ya, kalimat pujian. Nah, teman-teman bisa melakukan di halaman 89. Ayo berlatih. Di situ ada gambar Debbie memuji Yuda yang sedang menanam tanaman. Coba apa yang diucapkan Debbie dan apa yang diucapkan Yuda. Ayo belajar. Ada berbagai jenis tanaman. Ada tanaman liar, tanaman perkebunan, dan tanaman kesukaan. Nah, contoh bunga anggrek adalah contoh tanaman kesukaan. Ayo, siapa yang mamahnya mempunyai bunga-bunga di rumah? Nah, itu termasuk tanaman kesukaan. Yang kedua, semak belukar adalah contoh tanaman liar. Yang ketiga, pohon kelapa adalah contoh tanaman perkebunan. Kita berikutnya halaman 90. Ayo berlatih. Lengkapi kalimat berikut dengan pilihan kata yang tepat. Nah, teman-teman, kerjakan tugas yang ada di halaman 90. Berikutnya, ayo berkreasi. Nah, baiklah, di situ ada perintah untuk membuat cetakan daun. Nah, teman-teman bisa mengambil daun yang ada di sekitar rumah, daun apa saja boleh. Misalnya sudah mempersiapkan daun seperti ini. Ini kalau dulu misalnya ketika kecil, ini namanya disebutnya daun tablo. Nah, daun ini bisa kita tulis atau kita bisa gambar di buku tugas tematik ya. Daunnya kita gambar sesuai dengan gambar daunnya. Daunnya akan kita gambar mengikuti bentuk daun. Teman-teman bisa melakukan ini dengan baik. Ikuti bentuk daunnya. Setelah bentuk daunnya digambar, boleh. Nah, bentuk daunnya seperti ini, ya, seperti love ya. Nah, seperti hati. Nah, bentuk daun ini yang sudah kita jiplak, boleh kita arsir atau kita warnai seperti yang ada di buku. Teman-teman bisa lakukan, atau dengan dua macam bentuk daun boleh. Contohnya di halaman 91 di situ ada bentuk daun sehingga bentuknya menjadi sebuah kura-kura ya. Sesuai dengan daun yang teman-teman dapatkan di rumah. Pahim tuh? Pahimna. Ya, kita lanjutkan berikutnya halaman 92. Pembelajaran 2. Tadi kita sudah menyelesaikan pembelajaran 1. Sebelumnya kita lanjut ke pembelajaran 2. Kita tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bisa ya. Di pembelajaran 2, Biswa akan menjelaskan di Ayo Belajar. Tuhan menciptakan tanaman. Tanaman adalah makhluk hidup. Tanaman hidup di sekitar kita. Umumnya, tanaman terdiri dari beberapa bagian. Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Semua itu merupakan bagian dari tanaman. Ayo beraktivitas. Amati gambar
gambar di bawah ini, teman-teman bisa menyelesaikan tugas menuliskan angka yang ada di sini. Contoh, untuk yang nomor 6 ini sebetulnya salah ya, bukannya gambar biji, bukan. Nanti bisa dibetulkan sesuai gambarnya. Gambar nomor 1 sampai nomor 6 ditulis saja di kotaknya. Untuk nomor 6 dicoret. Diganti harusnya gambar apa coba? Daun ya. Ya, nanti kita kerjakan yang nomor 6 ini dicoret diganti dengan yang betulnya. Berikutnya halaman 93. Ayo membaca. Nah, di situ teman-teman baca dulu ya. Ada percakapan antara Badi, Bella, dan Muti dan Ibu Guru. Ayo menulis. Tulislah ungkapan ujian yang ada di cerita tadi, di percakapan antara Badi, Bella, Muti, dan Ibu Guru. Halaman 94. Nah, teman-teman, Miss Mai akan berikan tugas kepada teman-teman di halaman 94. Halaman 94, teman-teman bisa mengerjakan tugas, yaitu cara mengamati pertumbuhan kacang merah. Nah, kalau ini contohnya kacang merah. Nah, tugasnya adalah teman-teman membuat alatnya. Di sini sudah ada ya, 8 biji kacang hijau, kapas, botol plastik, air. Nah, cara-caranya nanti bisa dibaca di sini. Setelah dipraktekkan di sini, nanti teman-teman tulis perkembangannya. Hari pertama jadi apa, hari kedua jadi apa, berikutnya sampai hari ke-6. Nah, diselesaikan. Insya Allah nanti kita bahas saat pertemuan kita di sekolah nanti. Baiklah, sebelumnya kita lihat. Teman-teman bisa lihat di sini. Hari pertama, biji kacang hijau, titik-titik. Nah, bagaimana perkembangan biji kacang hijau sampai hari ke-6. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa Miss Mai sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap belajar semangat. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dari Miss Mai, kurang lebihnya